Assalamualaikum anak-anak Umi, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih tetap semangat ya. Semangat puasanya, semangat ibadahnya. Nah, anak-anak Umi, minggu ini pembelajaran kita akan dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Jadi, minta tolong sama ayah dan bundanya di rumah ya untuk meminjamkan HP mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Tema kita minggu ini mengenai air, api, dan udara. Khusus hari ini kita akan belajar mengenai air. Sebelum pembelajaran kita mulai, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca doa dengan sungguh-sungguh. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatami lisani yafqahu qauli. Amin. Anak-anak Umi, minggu ini tema kita yaitu mengenai air, api, dan udara. Dan khusus hari ini kita akan membahas mengenai air. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang apa sih air itu, bagaimana sifat-sifat air, apa saja manfaat air, dan sumber air itu dari mana aja, serta apa ya bahaya air. Sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita sama-sama bernyanyi mengenai lagu tentang air. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Di sini air, di sana air, di mana-mana ku butuh air. Mandi butuh air, minum butuh air, mencuci pun ku butuh air. La 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 la. Jagalah alam kita, gunakan air bersih secukupnya. La 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 la. Jagalah alam kita, gunakan air bersih secukupnya. Anak-anak Umi pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya air. Biasanya kalau hujan turun, pasti anak-anak Umi ada yang senang bermain air hujan. Nah, sekarang kita bahas ya, kira-kira apa sih air itu? Ada yang tahu tidak ya? Ya, air adalah salah satu zat yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup yang ada di bumi, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jadi, semua yang ada di bumi ini membutuhkan air. Setelah membahas mengenai air, tentang apa sih air itu, dan sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifat air. Yang pertama, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya adalah air terjun dan air hujan. Ada yang pernah lihat air terjun? Ya, air terjun itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian ada juga air hujan. Air hujan itu turun dari langit menuju bumi. Jadi langitnya itu adalah tempat tertinggi dan bumi adalah tempat terendah. Ya, biasanya air hujan itu disimpan di dalam awan. Dan yang kedua, sifat air yang kedua adalah air dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya misalkan anak-anak Umi lagi minum susu ya. Kemudian susu itu tumpah
ke lantai atau di atas meja. Setelah itu, anak Umi mengambil sebuah tisu. Dan tisu itu digunakan untuk mengelap susu yang tumpah tadi. Kira-kira apa yang terjadi ya? Ya, yang terjadi adalah tisunya menjadi basah. Kenapa tisunya basah? Karena tisunya menyerap air. Nah, jadi air itu meresap dia ke dalam tisu ya. Akhirnya tisunya menjadi basah. Dan yang ketiga, sifat air yang ketiga yaitu air dapat menempati ruang. Contohnya, air kita taruh di dalam gelas, maka air itu akan membentuk ke gelas. Kemudian air itu kita tuang ke dalam baskom, maka air itu akan membentuk baskom. Nah, untuk sifat-sifat air ini sebenarnya sangat banyak ya. Tetapi di sini Umi hanya memberitahukan 3 saja. Nanti saat anak-anak Umi sudah di SD, insya Allah nanti akan mempelajari mengenai sifat-sifat air lebih dalam lagi. Manfaat atau guna air. Kira-kira anak-anak Umi tahu nggak ya apa sih kegunaan air? Ya, air berguna untuk mandi. Kemudian apa lagi? Untuk gosok gigi. Terus untuk masak. Setelah itu untuk apa lagi? Untuk mencuci. Dan bisa juga untuk menyiram tanaman. Nah, iya. Jadi itu adalah manfaat atau guna air. Nah, tadi ada yang namanya manfaat atau guna air. Nah, sekarang ada juga loh bahaya air. Wah, ternyata air itu juga bisa berbahaya. Kira-kira bahayanya seperti apa ya? Yang pertama yaitu banjir. Air bisa menyebabkan banjir. Bahaya tidak? Iya, bahaya. Jadi banjir itu bahaya. Terus banjir itu apa sih, Umi? Nah, banjir adalah air yang meluap dalam skala yang banyak. Kira-kira anak-anak Umi tahu nggak apa sih penyebab banjir? Iya, penyebab banjir itu yang pertama adalah karena kita membuang sampah sembarangan. Nah, mulai saat ini ya sampai seterusnya anak-anak Umi buanglah sampah di tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan ya karena nanti bisa menyebabkan banjir. Yang kedua, bahaya airnya apalagi ya? Iya, yaitu bahaya airnya yang kedua. Air limbah. Kok air limbah bahaya, Umi? Apa sih air limbah itu? Air limbah adalah air yang sudah tercemar oleh sampah atau zat berbahaya. Nah, contohnya air limbah itu apa aja ya? Air limbah industri rumah tangga seperti air bekas cuci piring, air bekas cuci baju, air bekas cuci motor, cuci mobil. Nah, itu merupakan air limbah industri rumah tangga. Kemudian ada juga air limbah yang disebabkan oleh zat berbahaya. Contohnya, biasanya di PT atau perusahaan itu menghasilkan limbah-limbah yang berbahaya. Nah, boleh nggak kalau limbah-limbah itu kita buang di laut? Iya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nanti ikannya pada mati. Kemudian habitat yang ada di laut juga akan mati. Dan airnya pun tidak sehat lagi. Ya, bahaya yang ketiga dari air adalah
air bisa menyebabkan kekurangan air atau kekeringan. Iya, biasanya kekeringan ini kalau lagi musim kemarau ya. Musim kemarau itu musim yang tidak ada turun hujan, jadinya panas terus. Panas terus yang berkelanjutan, panasnya panas terus, nggak ada hujan-hujan. Nah, itu bisa menyebabkan kemarau atau kekeringan. Sumber air. Nah, sumber air itu ada banyak ya. Salah satunya yang pertama yaitu mata air. Mata air adalah air yang muncul dari dalam tanah. Kemudian ada air hujan. Air hujan itu turun dari langit. Kemudian ada air sumur. Nah, untuk air sumur ini biasanya dibuat dari tanah yang digali. Kemudian saat turun hujan, maka galian tanah tersebut akan terisi air. Maka jadilah sumur. Yang keempat ada air sungai, ada air terjun, kemudian ada air laut. Nah, itu adalah sumber-sumber air. Demikian materi hari ini. Dan untuk video ini bisa dilihat secara berulang ya, agar lebih paham lagi. Umi ucapkan terima kasih untuk anak-anak Umi yang sudah mengikuti pembelajaran secara daring. Kurang lebihnya Umi mohon maaf ya. Maafin Umi. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.